Halo Sobat Tempo, Anda menyaksikan Ngobrol Tempo bersama saya Alfi MJ. Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkup PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau KKS periode 2018 hingga 2023 memasuki babak krusial. 9 terdakwa telah menjalani persidangan dan menerima vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Perkara ini tidak hanya menyeret pejabat internal, tetapi juga nama-nama besar di sektor energi, salah satunya Kerry Adianto Riza, putra dari Riza Khalid, yang dalam persidangan memohon vonis untuk bebas. Jaksa menyebut total kerugian negara dalam perkara ini mencapai 285,1 triliun rupiah. Angka yang bukan hanya fantastis, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian negara. Publik kini menanti jawaban, apakah ini menjadi titik balik pemberantasan mafia migas atau justru baru permulaan dari pengungkapan yang lebih besar, dan bagaimana sebenarnya mekanisme yang seharusnya dilakukan dalam penyidikan kasus serupa. Hari ini kita akan membedahnya secara terbuka dan kritis. Telah hadir bersama saya Jaksa pada Jampitsus sekaligus Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Bapak Zulkifli. Ya. Halo Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Mas Alfi. Terima kasih atas waktu untuk TV Tempo. Sama-sama ya. Dan selain itu juga hadir bersama kita analis politik dan dari Etikal Politik Hasibullah Mulyawan. Halo Bang Iwan, bagaimana kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah Mas Alfi. Terima kasih atas waktu untuk TV Terima kasih Tempo. banyak. Oke, kita langsung mulai diskusi. Saya pertama ke Pak Zulkifli terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, vonis hakim ini ternyata lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, Pak. Bagaimana jaksa menilai perbedaan ini, terutama terkait peran masing-masing terdakwa, besaran hukuman, dan kerugian negara itu sendiri. Sebelumnya saya mungkin bisa membacakan dulu ya terkait vonis yang sudah ditentukan oleh jaksa, hakim. Putusan. Ya, putusan. Untuk Kerry Adianto Riza itu sendiri dari 18 tahun ke 15 tahun. Ya. Dari Gading Ramadan dan Dimas Herhaspati itu dari 16 tahun ke 13 tahun. Dan Agus Purwono dan Edward Korni ini 14 sampai 10 tahun. Yoki Firnandi, Sani Sinar, dan Maya Kusmaya ini dari 14 tahun ke 9 tahun. 9 tahun. Bagaimana Pak? Ya, memang putusan kemarin ya sudah dibacakan hakim. Ada penurunan dari semua terdakwa 9 orang ini dari tuntutan jaksa. Nah, dari putusan tersebut selain adanya penurunan pidana penjara yang sebagaimana dituntutan, ada juga perbedaan yang lain ya Mas Alfi. Ya, antara lain ada beberapa perbedaan di ternyata hakim belum sependapat mengenai kerugian perekonomian negara. Kemudian hakim juga belum sependapat mengenai uang pengganti terhadap kerugian perekonomian negara. Nah, ini yang semua akan kami cermati. Nanti kan ada upaya hukum banding yang bisa kami lakukan, dan ini sifatnya kami akan mengkaji, dan pertimbangan-pertimbangan mengenai perbedaan itu akan kami sampaikan dalam memori bandingnya nantinya. Oke, dari persidangan kemarin Pak, apakah muncul fakta yang menunjukkan kasus ini lebih luas daripada yang tersaji di vonis, termasuk keterlibatan pihak untouchable atau jejaring bisnis yang selama ini jarang tersorot? Nah, kami terbatas menyampaikan persidangan ini ya, karena saya adalah jaksa penuntut umum, maka saya punya kapasitas yang terbatas untuk menyampaikan fakta di sidang saja. Nah, sesuai dengan fakta persidangan yang kemarin juga sudah disampaikan dalam putusan, ya, penyimpangan dalam tata kelola di Pertamina ini dan Subholding yang kemudian kita kenal sebagai perkara tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang, ini yang kemudian kita lihat ya, dan terpotret sebagai satu proses tata kelola penyimpangan pada beberapa tahapan, mulai dari hulu sampai hilir, Mas Alvin. Ada beberapa bentuk dan atau klaster penyimpangan yang kita akan mulai dari penyimpangan pada ekspor minyak mentah, lalu kemudian ada penyimpangan juga pada impor minyak mentahnya, kemudian ada impor produk kilang, ada penyewaan kapal, yang berikutnya penyewaan terminal BBM, kemudian ada pembayaran kompensasi juga ya, yang ternyata lebih besar dari yang seharusnya yang dibayarkan pemerintah kepada PT PPN atau Patraniaga. Lalu terakhir ada penjualan solar murah yang kemudian
teridentifikasi sebagai satu pemberian harga yang jauh di bawah bottom price. Nah ini yang juga kami lihat sebagai satu satu rangkaian peristiwa yang terjadi dari hulu sampai ke hilir, Mas Alfi. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa penyimpangan ini hampir di seluruh rantai begitu ya, dari ekspor, impor minyak mentah serta BBM, pengapalan, penyewaan terminal begitu. Untuk apakah ini menunjukkan adanya skema yang terorganisir atau terorganisasi lintas fungsi begitu Pak? Dan siapa sebenarnya aktor kunci dari ini semua? Ya tentu karena ini bagian dari satu rantai yang saling terhubung, ya. Kami melihat, ya, berdasarkan juga pembuktian di persidangan, maka ini mulai dari dari hulu, ya, sampai ke hilir ini ada hubungan yang sifatnya saling terkait. Contohnya begini. Ketika bicara mengenai ekspor minyak mentah, ini kan bentuk penyimpangannya adalah ada satu rekayasa yang kemudian didesain seolah-olah minyak mentah ini tidak bisa diserap, ya. Seolah-olah ini tidak memiliki, tidak masuk nilai keekonomiannya. Nah ini yang kemudian didesain lalu kemudian diekspor. Nah pertanyaan kemudian kenapa kemudian itu diekspor? Dan faktanya pada periode yang sama Pertamina ini kan kemudian mengimpor dengan jenis yang sama. Nah ini kan terkait, kalau tadi pertanyaannya apakah itu lintas fungsi, akan terlihat seperti itu. Oke, saya ke Bang Iwan terlebih dahulu. Anda melihat seperti apa Bang, hukuman yang dijatuhkan apakah sudah mencerminkan rasa keadilan bagi publik dan merupakan efek jerah yang sudah efektif menurut Anda? Ya, kalau saya lihat apa yang sudah ditetapkan oleh majelis hakim, ya, sebenarnya hukumannya masih rendah menurut saya, menurut perspektif saya. Karena apa yang disampaikan oleh kejaksaan itu dengan hukuman 14 sampai 15 tahun itu bisa memberikan efek jerah terhadap pelaku-pelaku korupsi. Karena pelaku korupsi di Indonesia, kalau kita lihat korupsi di Indonesia itu bukan korupsi yang disengaja terjadi. Tapi kalau kita lihat korupsi di Indonesia itu adalah korupsi yang terstruktural. Struktural dalam kelembagaan baik di BUMN maupun di kelembagaan-kelembagaan politik. Lalu juga kita lihat bahwa di dalam korupsi di Indonesia itu terjadi ada namanya budaya birokrasi yang buruk. Sehingga kalau kita lihat di dalam korupsi di Indonesia itu bukan hanya berbicara pengawasan. Kita selama ini kan bicara lemahnya pengawasan dalam menangani kasus korupsi. Tapi ternyata bukan itu. Lalu lemahnya juga misalkan penindakan dalam kasus korupsi. Kita lihat tadi ada struktural di dalam kelembagaan, lalu budaya politik yang buruk. Ini yang harusnya dibenahi oleh pemerintah, khususnya di dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Namun apa yang dilakukan oleh kejaksaan dengan memberikan tuntutan kepada terdakwa ini 14 sampai 15 tahun penjara, lalu dengan putusan dari hakim ini 9 tahun dan 10 tahun ya dari dua pelaku lainnya di klaster 1, 2 dan 3 dalam persidangan, menurut saya ini menjadi satu perhatian publik bahwa korupsi ini bisa menyebabkan permasalahan yang terstruktural dan juga menyebabkan kemiskinan di masyarakat. Kenapa? Seharusnya anggaran negara ini bisa dibuat untuk pendidikan dan sebagainya, tapi dikorupsi oleh kelompok-kelompok baik itu birokrat dan juga pengusaha. Kalau misalkan kita lihat dalam konsep ekonomi politik, ini namanya kala perente antara pengusaha dengan birokrat. Mereka saling kong kali kong untuk melakukan keuntungan pribadi, sehingga mendapatkan keuntungan pribadi dengan menyampingkan kesejahteraan masyarakat banyak, khususnya masyarakat Indonesia. Seperti itu, Mas Alfi. Oke, tapi dari dalam sudut pandang Anda begitu ya, untuk implikasi putusan ini terhadap kredibilitas lembaga penegak hukum dan pengawasan korporasi BUMN itu sendiri seperti apa? Ya, kalau saya lihat untuk penegakan hukum ya, dengan apa yang dilakukan oleh kejaksaan untuk bisa menyelesaikan atau melihat permasalahan pengelolaan migas ya di Indonesia. Karena kita tahu bahwa migas di Indonesia, minyak dan gas bumi itu adalah hajat hidup orang banyak. Yang seharusnya itu diperuntukkan oleh masyarakat luas dan tidak dilakukan korupsi di situ. Yang dilakukan kejaksaan dan pengawasan misalkan di dalam internal BUMN ini harus ditingkatkan. Dan misalkan kejaksaan harus lebih giat lagi bagaimana melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kasus-kasus yang seperti ini. Karena apa?
dengan uang yang cukup besar tadi sekitar 285 sekian triliun rupiah. Itu kalau misalkan kita berikan untuk MBG atau kita berikan untuk misalkan membangun infrastruktur jalan, membangun infrastruktur pendidikan lewat misalkan sekolah-sekolah, itu sudah bisa membangun berapa sekolah. Tapi ini hanya menguntungkan sedikit golongan, baik itu kalangan birokrat di BUMN dan juga di kalangan swasta. Ini yang jadi permasalahan. Permasalahan kedua yaitu di birokrat ini dia melihat adanya celah secara struktural tadi, sehingga masuklah pihak swasta untuk melihat celah. Akhirnya mereka saling bekerja sama, apakah itu nanti mereka melakukan penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya untuk melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya permasalahan korupsi di Indonesia. Oke, tadi Bang Iwan sempat menyinggung angka kerugian negara itu capai 285,1 triliun, Pak. Terus untuk kerugian masyarakat dan beban masyarakat itu seperti apa? Ya, di perkara ini kerugian negaranya itu seluruhnya 285 triliun. Tentu memang kalau pertanyaan apakah angka ini udah optimal, ya memang kami menyampaikan proses penyidikan termasuk di persidangan ini kan sangat terbatas. Ya, kami melihat seperti itu. Jadi sementara ruang lingkup yang dipotret ini kan lumayan panjang nih, 2018 sampai dengan 2023. Nah, jangka waktu yang ini saya kira juga menjadi satu faktor, kemudian ini belum optimal ya sepertinya untuk mendapatkan angka sebesar itu. Tapi dalam konteks ini di persidangan ini kami menyampaikan bahwa kerugian negara seluruhnya 285 triliun ini terdiri dari beberapa bentuk kerugian ya. Yang pertama kerugian keuangan negara yang dihitung oleh BPK RI itu kurang lebih hampir 70 triliun. Nah, sisanya ini yang kemudian menjadi kerugian perekonomian negara dan illegal gain. Nanti ada ahli yang berbeda tuh yang menghitung. Nah, di kerugian perekonomian negara ini nanti termasuk di dalamnya adalah ini ada beban masyarakat di situ, karena ternyata dari tata kelola yang dilakukan melalui proses penyimpangan ini kan menimbulkan inefisiensi. Ini hasil kajian ahli. Nah, inefisiensi dari setiap tahapan-tahapan ini kan nanti pada akhirnya kan menimbulkan cost atau beban yang biaya yang tinggi bagi Pertamina. Nanti ini yang kemudian menjadi pembentuk harga BBM juga nanti. Nah, ini kan yang merasakan dampak itu kan termasuk masyarakat secara luas. Tuh, Mas Alvin. Oke, tadi Anda sempat menyebut terkait penyidikan. Apakah ada tekanan politik atau korporasi yang mencoba menghambat proses penyidikan selama ini? Saya tidak dalam kapasitas untuk menyampaikan secara gamblang yang terkait itu, tapi yang kami rasakan, khususnya ini yang terkait di persidangan, memang ada satu pola pembentukan opini yang sangat masif ya terkait dengan penanganan perkara ini. Di antaranya seolah-olah ini kami untuk jaksa ini di framing ya sebagai upaya mengkriminalisasi dan seterusnya. Tapi ya kita lihat kemarin putusannya sudah jelas ya. Kita sekali lagi juga mengajak masyarakat juga memberikan dukungan. Kita putusan kemarin menjadi poin penting bagi kami bahwa kemudian ini tidak bisa juga secara membabi buta menarasikan bahwa ini bagian dari proses kriminalisasi di dalam perkara ini, karena banyak fakta yang kemudian kita ungkap di persidangan sehingga kemudian ini hakim ya tentu setuju juga dalam putusannya menyatakan bahwa ada peristiwa pidana, ada tindak pidana korupsi dalam perkara ini sementara sejauh itu. Oke, kalau misalnya kita mundur sedikit ke belakang begitu ya Pak, terkait pengoplosan Pertamax ini. Bisa dijelaskan karena mungkin banyak dari Sobat Tempo ini yang masih belum tahu terkait pengoplosan itu. Legal apa ilegalkah atau blending gitu kalau bahasa kita. Oke, oplosan ini kan sebetulnya yang berkembang, istilah yang berkembang di masyarakat ya. Tapi kalau hasil penyidikan dan dokumen-dokumen terkait dengan surat dakwaan, tuntutan ya, istilah yang digunakan oleh ahli sebetulnya adalah blending. Blending ini secara teknis sebetulnya memungkinkan dilakukan dalam konteks pengolahan BBM itu. Tetapi kan ada ada tata caranya. Ya, tidak sembarangan proses itu.
Misalnya, kemudian kalau di perkara ini kan kita bisa melihat ya proses blending itu bisa dilakukan di mana saja, termasuk di terminal OTM yang sering kita sebut-sebut itu. Apa yang terjadi di sana bahwa kemudian proses blendingnya dilakukan, tapi kan tidak ada standarisasi terhadap proses itu, sehingga kemudian nanti kita akan juga melihat satu isu bahwa ada peraturan Menteri SDM yang terkait dengan standar BBM itu, yang kemudian kandungannya harus kandungan besinya, sulfurnya, sehingga ini menjadi satu BBM yang aman bagi kendaraan dan seterusnya. Itu yang kemarin pada periode itu ya. Mudah-mudahan memang sekarang bisa lebih baik lagi ya diperbaiki oleh teman-teman di Pertamina. Oke, kalau untuk Anda sendiri Bang Iwan, bagaimana Anda melihat proses pengoplosan Pertamax pada saat itu? Ya, kalau kita lihat kan misalkan yang disampaikan oleh kejaksaan ya, dan juga opini yang dibangun di ruang-ruang publik. Misalkan kalau kita lihat secara komunikasi politik yang dibangun di ruang publik itu adalah pengoplosan. Lalu dari Pertamina itu melihat bahwa ini bukan pengoplosan, tapi ini proses blending yang memang dilakukan oleh Pertamina. Tapi kita lihat kenapa ini menjadi suatu permasalahan hukum di dalamnya. Ada beberapa fakta yang mungkin saya lihat juga ya, yang saya pahami dalam kasus ini yang tidak disampaikan kepada ruang publik, kepada masyarakat. Kenapa ini menjadi satu permasalahan hukum? Pertama, blending itu mungkin memang bisa dilakukan oleh Pertamina, tapi permasalahannya, misalkan kita lihat proses blending ini ada permasalahan di dalam yang akhirnya menjadi permasalahan hukum. Pertama, dalam daftar pembelian RON 92 itu jadi dalam Pertamina itu untuk pembelian impor RON 92 itu ada RON 92. Opini yang berkembang di masyarakat itu hanya melihat ini pengoplosan atau bahasa lainnya dengan istilah blending itu hal yang wajar. Tapi jadi permasalahan fakta hukum di situ, jadi permasalahan yang harus diselesaikan adalah di situ ada kerugian negara yang seharusnya pemerintah atau BUMN Pertamina ini membeli dengan harga RON 92, tapi mereka membeli RON dengan harga RON 88 dan juga RON 90, lalu dilakukan blending. Ini kan jadi permasalahan. Dalam daftar pembeliannya harga RON 92, tapi dalam blendingnya dalam ketika sudah sampai di Indonesia RON 88 dan 90. Lalu kedua yang juga harus disoroti dalam fakta hukum yang ada yang tidak dilihat oleh publik ya secara umum, yaitu kenapa sih jadi permasalahan juga, misalkan yang seharusnya kan dalam langkah yang dilakukan oleh Pertamina untuk melakukan blending itu seharusnya dilakukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Yes, betul. Tapi dalam proses perjalanannya ini dilakukan oleh pihak swasta. Ada apa? Ini kan jadi permasalahan. Jadi ada celah di situ yang dilakukan oleh birokrat, dalam hal ini dari birokrasi di Pertamina dan juga oleh sektor swasta. Jadi terjadilah kerugian negara dengan adanya perilaku korupsi tersebut. Seperti itu Mas Alfi. Menurut Anda, apakah putusan ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola dan transparansi di sektor energi nasional, khususnya di perusahaan BUMN sendiri? Ya, ini bisa menjadi satu momentum sebenarnya. Karena tadi saya sudah berbicara bahwa minyak, bumi, dan gas itu adalah kebutuhan dasar dari warga masyarakat. Jadi memang itu harus menjadi satu yang pokok yang diselesaikan oleh pemerintah. Khususnya ini menjadi satu titik di mana epicentrum pemberantasan korupsi yang terjadi di BUMN khususnya Pertamina ini sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ini juga seiring dengan dan senada juga dengan apa yang disuarakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi di Indonesia. Jadi memang saya apresiasi melihat apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung karena ini berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Ini bukan hanya bicara kerugian negara, Mas Alfi, Pak Zulkifli. Tapi kan ketika dioplos, ketika oplosannya itu tidak baik, misalkan dengan standar-standar yang tadi tidak baik dilakukan oleh Pertamina, akhirnya apa? Merugikan masyarakat. RON 92 itu bensin BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah. Artinya apa? Masyarakat membayar murni dengan harga yang sesuai di pasar. Dan ketika masyarakat dirugikan dengan RON 92 dan akhirnya kendaraan mereka rusak, ini kan yang tidak dihitung. Kerugian negara besar, kerugian masyarakat juga besar. Juga akan lebih besar. Iya, begitu. Ini ada tambahan juga menarik nih tadi disampaikan Bang Iwan ini. Masih terkait dengan blending tadi. Nah, ini kemudian kan juga ternyata
itu menciptakan atau berdampak pada pemberian nilai kompensasi pemerintah kepada Masyarakat. Pertamina atau PPN Patra Niaga. Jadi blending ini yang dilakukan ini kan nanti kan ada konteks yang pertama mengenai standarisasinya, artinya kan spesifikasinya apakah sudah benar sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan di Menteri SDM itu, ya, yang tadi disampaikan Bang Iwan ya mengenai keamanan kendaraan dan seterusnya. Tapi ini juga kemudian juga bisa berdampak pada pertambahannya nilai kompensasi yang dibayar pemerintah kepada Pertamina. Nah ini menjadi salah satu fakta yang terungkap juga di persidangan itu. Oke, sangat jelas sekali begitu ya untuk kasus ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya begitu Pak. Nama Riza Khalid kerap muncul dalam berbagai isu perdagangan minyak nasional sejak lama. Apakah dalam perkara ini penyidik menemukan relasi bisnis, komunikasi, atau aliran transaksi yang mengarah pada jejaring tersebut? Satu, Pak Riza Khalid itu kan sudah juga ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ya. Kemudian dalam surat dakwaan, beberapa terdakwa yang kemarin sudah putus juga sebetulnya nama ini sudah muncul, ya, sudah disebut. Nah terakhir di putusan hakim, putusan pengadilan semalam kemarin sudah juga menyebut bahwa Pak Riza Khalid ini termasuk bagian dari pelaku turut serta, ya, yang dilihat oleh hakim sebagai pelaku turut serta berdasarkan fakta persidangan. Nah kami melihat ada beberapa pola yang berulang ya terkait dengan keterlibatan ini adalah satu. Mungkin Mas Alpi atau Bang Iwan pernah mendengar istilah intervensi. Nah ini yang sering kita sebut sebagai satu fakta yang mungkin bagi kami kesimpulan itu didukung oleh fakta hukumnya. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada Pertamina misalnya, khususnya nanti orang-orang yang terafiliasi. Nah ini kan tadi ada pertanyaan mengenai jaringan. Nah ini polanya seperti itu kami lihat. Bahwa kemudian ada pihak-pihak yang terafiliasi ya di struktur direksi bahkan di PT Pertamina pada periode itu yang kemudian ini yang kemudian mengakomodir kepentingan atau permintaan-permintaan terkait dengan bisnis yang melibatkan yang bersangkutan. Tuh. Oke, berarti kan Riza Khalid ini masih jadi buronan ya Pak. Bahkan Interpol sudah menerbitkan red notice. Betul ya. Red notice terkait buronan internasional jatuhnya Riza Khalid ini sejak 23 Januari lalu. Udah dipublish kan di... Iya, benar. Kenapa baru sekarang, Pak? Kenapa baru sekarang? Untuk adanya buronan internasional ini. Red notice-nya baru sekarang dikeluarkan. Padahal ini kan dari Riza Khalid ini sudah menjadi buronan sejak lama. Ditetapkan tersangka kira-kira pertengahan tahun lalu. Ini kan ada satu proses yang berjalan ya, artinya sampai kepada proses ini kan juga tidak mudah. Artinya ada proses yang dilewatin, termasuk nanti dari Interpol. Kan misalnya gini, di Sekretariat Jenderal Interpol di Lyon, Prancis, itu kan sebetulnya juga pengen melihat konstruksi perkaranya. Jadi mereka punya senar yang tinggi ketika menilai apakah orang yang yang ingin dinyatakan dalam Interpol Red Notice ini adalah orang yang bersalah, orang yang melakukan tindak pidana itu ternyata punya standar yang tinggi sehingga kemudian ini dicek dulu, diperiksa ini. Nah ternyata terakhir Interpol melihat bahwa peristiwa atau konstruksi perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan ini juga masuk dalam pandangan Interpol bahwa ini adalah satu perbuatan korupsi di situ. Ada perbuatan korupsi. Tapi sebenarnya publik bertanya Pak sampai sekarang, di mana keberadaan Riza Khalid ini? Nah kita tunggulah, karena ini kan semua berjalan kan. Ya, Interpol sudah mempublish red notice-nya. Nah saya kira mekanisme itu berjalan, ada berbagai instrumen yang akan kita harapannya adalah segera kita bisa dikembalikan, misalnya segera menjalani proses hukum yang sekarang lagi berjalan di Indonesia. Saya kira seperti itu Mas Albi. Oke, terima kasih Pak Zul. Untuk Bang Iwan sendiri, bagaimana Anda melihat kong kali kong antara Riza Khalid ini
yang menyangkut anaknya Kerry Arianto Riza ini. Ya, kalau saya lihat hubungan antara Riza Khalid dengan anak ini pastinya saling berhubungan ya. Karenanya pasti mereka sama-sama memiliki perusahaan dan memiliki anak perusahaan yang mengelola dalam satu konteks perusahaan yang sama. Tapi kalau kita lihat tadi yang dibicarakan Pak Zulkifli tadi terkait dengan relasi bisnis dan kuasa. Jadi kalau kita lihat di Indonesia, keterkaitan antara relasi bisnis dan kuasa di Indonesia itu sudah terjadi sejak era Orde Baru, di mana antara birokrasi dengan swasta ini saling kong kali kong untuk bisa mendapatkan keuntungan yang besar terhadap negara. Ini yang jadi permasalahan tadi, permasalahan struktural, dan juga permasalahan budaya birokrasi di Indonesia yang cukup sangat buruk ya, saya lihat. Karena bukan hanya misalkan kasus yang ada misalkan di BUMN di Pertamina. Dalam waktu beberapa bulan belakangan misalkan yang dilakukan oleh pemerintah juga misalkan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya itu juga dalam kasus yang sama di mana ada keterlibatan birokrasi di dalam bea cukai dan juga ada keterlibatan sektor swasta. Jadi mereka ini ada apa namanya rent seeking mereka saling berkelindan, saling bekerja sama untuk bisa meraup APBN negara. Bagaimana keuntungan itu sebesar-besarnya untuk menguntungkan pihak swasta dan juga pelaku-pelaku korupsi di birokrasi. Sehingga ini permasalahan yang harus bisa ditindak lanjuti. Mungkin untuk permasalahan struktural tadi dan budaya birokrasi ini kita masih jauh untuk bisa melakukan perubahan itu. Tapi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, langkah-langkah yang cukup luar biasa juga yang dilakukan oleh kejaksaan ini harus terus dilakukan. Agar apa? Tadi kerugian negara itu tidak semakin besar dan merugikan masyarakat di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang hari ini cukup tidak berjalan dengan baik. Dengan uang 285,1 triliun rupiah itu bisa menciptakan lapangan kerja yang luar biasa, bisa memberikan stimulus pada UMKM sehingga ekonomi bisa berjalan dan pertumbuhan ekonomi 8% itu bisa tumbuh. Jadi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, Presiden Prabowo itu melakukan bagaimana penuntasan dan penuntasan untuk kasus-kasus korupsi dan juga itu juga direspon oleh lembaga yudikatif baik itu kejaksaan dan juga KPK. Ini sangat luar biasa dan kami melihat sebagai dari bagian dari masyarakat sipil ini bagian yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh lembaga yudikatif. Baik, Pak, untuk Pak Zul, Kejaksaan Agung itu sempat membilang keberadaan Riza Khalid ini berada di kawasan ASEAN. Tapi sudah adakah fokus di mana keberadaan negaranya sendiri? Udah pernah ya? Sudah. Ya. Ya, tadi yang saya sampaikan sekali lagi, ini kan kita proses atau mekanisme yang berjalan kan sudah dijalankan ya. Katakanlah tadi ada red notice ya, mungkin komunikasi dan ini kan tidak hanya proses itu dilakukan oleh kejaksaan sendiri, nanti ada kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri yang kemudian ini harus berjalan secara bersamaan. Atau bisa jadi ada kan dalam konteks pemulangan misalnya, dimanapun berada kan ada beberapa instrumen yang bisa menjadi yang bisa digunakan ya, katakanlah misalnya penggunaan perjanjian ekstradisi misalnya. Kalau ini kan terkait dengan memulangkan orang ya atau tersangka untuk menjalani proses hukum di Indonesia misalnya. Nah ini saya kira instrumen itu yang kita tunggu ya, Nah bagi kami ya tentu sekali lagi berharap ya ini segera menghentikan polemiknya ya, segera kembali dan menjalani proses hukum. Karena bagaimanapun juga putusan juga sudah membuktikan ada nama yang bersangkutan dan kemudian ada proses penyidikan juga nih yang berjalan terhadap yang bersangkutan. Saya kira begitu Mas Almi. Kalau misalnya kita lihat begitu ya Pak, karena Riza Khalid ini berada di luar negeri, apakah ada tantangan hukum begitu Pak yang pihak yang berada di luar negeri itu sulit dijangkau? Tantangannya pasti ada dan misalnya kan ini kan kita bicara soal yurisdiksi ya, artinya ada aturan di negara lain yang memang juga akan kita patuhi ya. Artinya kalau pertanyaannya adalah apakah lebih sulit ya tentu memang tantangannya lebih besar. Nah tapi
dari praktek dan pengalaman yang ada di masa lalu kan sebetulnya upaya-upaya itu kan masih bisa dilakukan, ya kan, misalnya memulangkan, misalnya instrumennya juga ada, dan saya kira kita minta dukungan juga lah kepada masyarakat dan semua stakeholder terkait untuk bisa memproses itu secepatnya. Oke, terkait kasus ini Pak, Kejaksaan seperti apa untuk memastikan bahwa proses ini tidak berhenti sebagai headline sesaat tanpa reformasi sistemik di sektor energi itu sendiri? Ya, Kejaksaan ini kan punya fungsi dan kewenangan yang tidak hanya melakukan proses penyidikan dan penegakan hukum pidana. Ya. Ada fungsi-fungsi lain, ada kewenangan lain terkait dengan datun misalnya, atau pengamanan proses strategis nasional. Ini kan bisa berjalan simultan. Artinya apa? Penegakan hukum pidana bisa berjalan sebagai efek jerah, artinya ini bisa menjadi satu pemicu bagi bagi BUMN misalnya untuk segera memperbaiki tata kelolanya berdasarkan identifikasi penegakan hukum tadi. Tapi secara umum ya kami juga sudah banyak melakukan praktek, ya, artinya dimulai dari proses penegakan hukum pidana. Kemudian di ujung-ujungnya ada perbaikan tata kelola, nanti kan juga bisa berjalan, misalnya melalui fungsi-fungsi datun tadi, karena kan di situ kan ada pendampingan hukum, ada legal opinion, dan ada dan seterusnya. Ini yang bisa berjalan, termasuk ya tentu kolaborasi dengan semua pihak terkait. Artinya kalau kita bicara mengenai tata kelola khususnya sektor energi ini, saya kira harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat dalam bentuk partisipasi. Karena ini kan ada ada akuntabilitas, ada dan seterusnya. Ini juga penting bagi proses itu, Mas Albi. Apakah perkara ini menjadi momentum pembenahan sistem impor dan distribusi minyak itu sendiri, Pak? Kita harapannya seperti itu, karena kan pemerintah kan sudah menetapkan satu kebijakan. Nah, sekarang kan tinggal bagaimana kebijakan itu konsisten dijalankan. Artinya compliance dari semua pihak ini bisa berjalan, karena ketika bicara kebijakan misalnya kan salah satunya adalah prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri, itu kan sudah ada kebijakannya. Nah, sekarang tinggal bagaimana semua pihak yang terkait ini menjalankan dengan baik. Nah, tentu harapan kita seperti itu. Oke, terima kasih Pak Zul. Ya. Bang Iwan, melihat dinamika putusan di ruang publik yang berkembang saat ini, menurut Anda pelajaran paling penting yang harus dipetik oleh elit politik, birokrat, dan masyarakat luas itu seperti apa? Ya, yang harus dilihat dan paling penting menjadi pelajaran terkait kasus ini adalah bagaimana politisi, kelompok birokrat ini mempunyai integritas. Bukan hanya berbicara terkait dengan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana kita melihat bisa mensejahterakan masyarakat luas khususnya di Indonesia, karena kita sebagai negara yang masih berkembang ya, dengan adanya kasus korupsi ini menjadi permasalahan yang cukup luar biasa untuk kita bisa menjadi negara yang maju. Ketika korupsi ini tidak bisa diselesaikan dari sampai akarnya, dari hulu sampai hilir tadi, ini jadi permasalahan besar. Oleh karena itu, semoga ini menjadi satu titik epicentrum untuk melakukan perubahan, khususnya ya di dalam BUMN, di dalam Pertamina. Bagaimana migas ini yang menjadi sektor hajat hidup orang banyak bisa diawasi oleh pemerintah dan bisa menjadi atensi khusus oleh pemerintah Presiden Prabowo agar tidak terjadi kasus yang seperti ini lagi, seperti itu. Tidak terulang lagi. Iya. Itu, Pak, ya. Saya akan beralih ke Pak Zulkifli terlebih dahulu. Pak, kenapa Pak digunakan OTM dari swasta, dan serta apa aja sih Pak kerugiannya? Ya, OTM ini salah satu penyimpangan yang dibuktikan dalam perkara korupsi di Pertamina ini. Nah, bonusnya apa? Ini kan sebetulnya tadi terminal BBM. Jadi OTM ini adalah satu istilah terkait dengan fasilitas terminal BBM, terminal penyimpanan dan penyaluran BBM. Nah, ini yang dimiliki oleh Pak Muhammad Keri. Nah, penyimpangannya seperti apa? Nah, ini kan di persidangan juga sudah terungkap ya, di putusan hakim kemarin juga sudah disampaikan bahwa ini kan satu proses yang
sebetulnya bagi Pertamina itu tidak dibutuhkan di awal. Ya, satu, tidak menjadi kebutuhan. Yang kedua, untuk kebutuhan terminal, sebetulnya Pertamina kan punya 113 kilang atau terminal yang kemudian masih bisa dioptimalkan. Nah, kenapa ini bisa penyewaan itu bisa dilakukan? Nah, itu kan karena ada intervensi dari katakanlah tadi ada nama yang disebut Pak Risa Calit, ya, intervensi. Nah, ini sudah menjadi fakta hukum dan kesimpulan terkait dengan itu menurut kami JPU juga sudah diamini dalam putusan, ya. Diamini dalam putusan bahwa ini adalah satu skema atau desain yang diminta untuk berdasarkan permintaan. Nah, dari sisi Pertamina kan sebetulnya tidak membutuhkan itu. Nah, di prosesnya kan kemudian ini kan akhirnya kan menjadi satu mekanisme pengadaan sewa namanya, pengadaan. Nah, instrumen atau prosedur pengadaan sewanya kan semua dilanggar nih, karena memang desainnya seperti itu dari awal. Nah, ada yang menarik juga dari OTM ini adalah karena ternyata di proses penyusunan kajian yang waktu itu dimintakan kepada UI, ada dinamika yang kita melihat bahwa ini memang sengaja diarahkan untuk menguntungkan tadi yang Pak Risa Calit atau Pak Keri, ya. Itu. Yang kedua, meskipun ada informasi terkait dengan kajian ini, tapi kan Pertamina karena ini di bawah tekanan, ya, pejabatnya waktu itu ada salah satu direksi dan pelaksana PP di bawahnya yang kemudian memproses itu, meskipun ya itu tadi tidak menjadi kebutuhan kan. Nah, karena menjadi satu permintaan dan seluruh ini kan jalan terus nih, ya, semua prosesnya kan menjadi dilakukan secara penyimpangan. Nah, yang menarik lagi adalah yang kedua adalah bahwa ternyata Pertamina ini kebutuhannya sebetulnya kepemilikan. Jadi Pertamina bangun sendiri atau terminal itu, jadi membangun sendiri, tapi ini kemudian dilakukan penyewaan. Nah, yang berikutnya ternyata nilai sewanya ya, kemarin sangat jelas juga. Jadi kalau kami menggambarkan ilustrasinya kan sebetulnya OTM ini, ya, sama kalau saya menggambarkan ilustrasinya, saya sebetulnya udah punya rumah banyak, ya, dipaksa untuk nyewa satu rumah yang sebetulnya rumah itu kalau saya beli, ya, saya mampu, ya, lebih murah harganya dibanding saya menyewa, ya, dan seterusnya, dan saya bisa memiliki. Nah, ini yang terjadi di OTM itu. Jadi harganya udah tinggi, ya, kemudian dipaksakan disewa, ya, lalu kemudian salah satunya adalah ada upaya menghilangkan opsi untuk kepemilikan aset atau sharing aset di akhir perjanjian 10 tahun itu. Ini yang kita lihat seperti itu. Oke, tadi Anda sempat menyinggung terkait Muhammad Keri Ardianto itu sendiri, Pak. Bagaimana mensreanya atau niat jahat ini dilakukan untuk Keri Riza yang menyediakan penyewaan kilang swasta ini sendiri, Pak? Ya, niat jahat atau mensrea ini menjadi bagian dari pembelaan terdakwa dan advokatnya. Nah, kita sampaikan dalam klaster penyimpangan itu kami mengkualifikasikan perbuatan Muhammad Keri ini sebagai satu niat jahat, ya. Ini kalau niat jahat ini kan nanti kan konteksnya nanti bicara soal dalam hukum pidana disebut dengan kesengajaan. Nah, kesengajaan ini nanti gradasinya ada sengaja sebagai maksud dan tujuan, ini yang paling tinggi gradasinya, maksud dan tujuan, ada willing and wittingnya. Kemudian ada sengaja sebagai kepastian, ini gradasinya menurun lagi nih, kepastian. Lalu yang ketiga, sengaja sebagai kepastian. Dalam hukum pidana itu kami mengkualifikasi, mengidentifikasi perbuatan Keri dan kawan-kawan ini sebagai satu mens rea dalam bentuk kesengajaan yang derajatnya yang paling tinggi, yaitu sebagai sengaja sebagai maksud atau tujuan. Karena memang dari awal dia ingin mendapatkan suatu keuntungan penyewaan OTM yang secara melawan hukum, ya. Fasilitas itu belum dimiliki, tapi kemudian bisa mengkomunikasikan dengan pejabat di Pertamina, dan pejabat di Pertamina tadi bisa mengkondisikan bahwa ini pasti akan disewa, ya, termasuk ketika mengajukan akan melakukan akuisisi terhadap fasilitas itu. Tadi kan saya katakan belum dimiliki kan. Nah, ketika ingin mengakuisisi melalui pembiayaan bank, maka mereka
bayangkan bisa memastikan bahwa Pertamina akan menyewa itu dan bisa memberikan informasi kepada bank BUMN juga bahwa ini bisa akan disewa oleh PT Pertamina. Ini yang kemudian kita sebut sebagai satu desain, ya, satu proses yang kalau kita bicara tadi pertanyaannya Mas Alfi adalah mensrea, maka kita mengidentifikasi perbuatan Pak Keri ini sebagai satu mensrea atau kesengajaan dalam derajat sebagai sengaja sebagai maksud atau tujuan. Itu yang ingin saya sampaikan. Kita berharap pasti tidak akan terulang lagi karena banyak sekali dampak yang dirasakan baik dari negara maupun dari masyarakat kita sendiri. Betul, Mas Alvin. Untuk pertanyaan terakhir kali ya, untuk Pak Zul, pesan kejaksaan Pak kepada publik terkait transparansi dan pemberantasan korupsi di sektor strategis ini seperti apa? Ya, yang pertama kejaksaan kami sampaikan Kejaksaan Agung ini kan di tataran kebijakan ya, dan prioritasnya adalah terhadap penanganan perkara yang terkait hajat hidup orang banyak. Ya. Ini menjadi fokus di kejaksaan, termasuk penanganan korupsi di sektor itu. Apakah di sektor energi, sektor pengelolaan sumber daya alam maupun pengelolaan BUMN yang kita lihat kan banyak perkara-perkara yang ditangani kejaksaan ini, BUMN, pengelolaan BUMN juga yang menyangkut banyak orang, ini kan asuransi jiwasraya itu kan nanti korbannya kan banyak dan seterusnya. Itu yang pertama. Nah, kami pesannya adalah kami tentu mengajak ya partisipasi publik, partisipasi masyarakat untuk bersama-sama karena ini tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri, termasuk kerjasama semua pihak lah. Karena bagaimanapun juga ketika bicara pemberantasan korupsi, maka langkah bersama atau kebersamaan dalam melakukan pemberantasan itu saya kira jauh lebih mudah ketimbang misalnya jalan sendiri-sendiri. Itu tambahan Mas Alvin. Kalau dari Bang Iwan sendiri seperti apa? Ya, permasalahan untuk bisa menyelesaikan korupsi di Indonesia tidak mudah pertama. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa ini sudah terstruktur di dalam kelembagaan dan juga budaya birokrasi di Indonesia. Tapi yang bisa ditekankan hari ini adalah kita lihat dengan adanya media sosial sebagai media pengawas ya, bagaimana publik bisa ikut juga mengawasi dan juga ini kan berhubungan langsung dengan hajat hidup mereka juga kan terkait dengan sumber daya energi. Ini bisa diawasi sehingga kasus-kasus yang berhubungan dengan korupsi migas ini bisa ditangani dan juga kasus-kasus korupsi yang berhubungan dengan badan usaha milik negara pastinya kan akan berhubungan langsung tadi yang disampaikan Pak Zulkifli dengan masyarakat juga bisa diawasi. Jadi dengan adanya tekanan dari masyarakat sebagai civil society, sebagai kelompok penekan kepada pemerintah, ini bisa menjadi atensi pemerintah bahwa masyarakat resah dengan permasalahan korupsi di Indonesia dan bagaimana korupsi di Indonesia itu bisa harus diselesaikan dari hulu sampai dengan hilir. Kalau hari ini belum bisa diselesaikan lewat hulunya, maka kita lakukan lewat hilirnya dengan apa? Dengan melakukan penindakan-penindakan yang mereka melakukan kasus-kasus korupsi. Dengan memberikan apa? Memberikan efek jerahnya dengan memberikan hukuman yang paling besar, paling tinggi. Ini yang sudah dilakukan Kejaksaan Agung, memberikan masukan pada hakim dengan hukuman 14 sampai 15 tahun penjara, namun dalam persidangan diberikan hukuman 9 sampai 10 tahun penjara. Ini cukup luar biasa menurut saya, menjadi capaian yang luar biasa dalam penegakan korupsi di Indonesia. Jadi jangan sampai permasalahan hukum khususnya korupsi itu seperti pisau yang tajamnya hanya ke bawah masyarakat. Tapi ini bisa tajam ke atas juga karena permasalahan tidak yang tumpul paling ke atas. iya, permasalahan paling besar di Indonesia adalah permasalahan korupsi dan ini harus diselesaikan mulai hari ini sebagai momentum untuk bisa menyelesaikan permasalahan korupsi di Indonesia. Setuju, Pak. Menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Tentu kita berharap agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi begitu ya Pak Zul, Bang Iwan, agar tidak merugikan negara maupun masyarakat kita, agar target ekonomi 8% yang digadang-gadang oleh Prabowo Subianto ini akan segera tercapai begitu. Sobat Tempo, itu tadi dialog saya bersama Bapak Zulkifli selaku jaksa pada Jampitsus
serta Bang Hasibullah analisis politik dari Etikal Politik. Dan putusan ini menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum di sektor energi, terlepas dari perbedaan pandangan dan vonis yang dijatuhkan. Harapannya, tentu proses ini menjadi momentum memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan tata kelola agar kepentingan publik benar-benar terlindungi. Saya Alfi MJ mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.